Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini marilah kita mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini Penginjil Matius menampilkan kepada kita berkaitan dengan para murid yang bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Entah apalah yang melatar belakangi para murid sampai mereka mengajukan pertanyaan tersebut. Mungkinkah mereka masih karena peristiwa-peristiwa sebelumnya mereka merebut posisi yang terbesar atau saling mengklaim diri siapa yang terbesar di antara mereka dalam kerajaan Yesus itu. Sehingga muncul pertanyaan seperti ini. Bisa jadi ya seperti itu. Tetapi yang menarik teman-teman, saudara-saudariku, Bapak Ibu, jawaban Yesus terhadap pertanyaan para murid itu. Yesus tidak langsung memberikan sebuah jawaban, tetapi lebih pada sebuah perumpamaan simbolik ya. Di mana Yesus di situ menampilkan seorang anak kecil ya. Dan tentunya kita pahami bahwa anak kecil itu adalah simbol kerendahan diri. Ya. Jadi dikatakan tadi bahwa Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Artinya di situ anak kecil ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya bahwa dari anak kecil ini kalian belajar bagaimana merendahkan diri. Kita tahu seorang anak kecil itu sangat merendahkan diri di hadapan orang tuanya atau orang yang mempunyai otoritas atas hidupnya, yang menentukan masa depannya, yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi dia turut taat pada kedua orang tuanya tanpa ada hal-hal yang diproteskan dari kedua orang tuanya ketika dia masih dalam posisi anak kecil itu. Dan tentunya anak kecil itu senantiasa melakukan hal-hal yang kecil, tetapi itu dilihat bermakna bagi orang dewasa. Artinya kan dia melakukan sesuatu yang kecil, tetapi dinilai oleh orang dewasa itu ya sesuatu kreativitas yang luar biasa. Dan tentunya di situ orang dewasa atau orang tua memberikan apresiasi kepada anak yang telah menampilkan kreativitasnya. Itu di samping dia tadi sebagai pribadi yang merendahkan diri, tetapi sekaligus dia itulah pribadi yang kreatif. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, selain kerendahan diri, Tuhan tadi sempat menyampaikan jika tidak bertobat sama seperti anak kecil ini. Artinya bertobat dalam arti bahwa kerendahan diri tadi. Jika kita selalu, para murid yang selalu meninggikan diri ya, mungkin dinilai sebagai sebuah bentuk keangkuhan atau sebuah bentuk atau suatu posisi yang memang tidak dikehendaki dari tugas pelayanan para murid nantinya. Sebab meninggikan diri itu bukanlah menjadi bagian dari pengikut Tuhan yang memang hakikatnya adalah seorang pelayan. Jadi mungkin di situ dilihat sebagai sebuah bentuk sikap yang menyimpang, sikap egosentrisme ya. Sehingga mungkin dilihat sebagai sebuah cara pandang lain, pandang manusiawi sekali ya, teman-teman. Sehingga
mungkin muncul tadi kata jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Ini kan ketika tidak bertobat berarti kita mengenakan diri kita, ego kita itu meninggikan diri. Nah, kalau kita bertobat, kita seperti anak kecil itu, kita merendahkan diri. Para murid itu merendahkan diri. Nah, ketika dia merendahkan diri, maka pantas dan layaklah dia menyambut Tuhan. Dan ketika dia menyambut Tuhan itu, maka pada saat itulah murid itu ya sungguh-sungguh menjadi bagian dari Tuhan itu sendiri ya, atau ia menyambut Tuhan. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini dalam kalender liturgi Gereja Katolik merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Jadi putri gereja ini adalah seorang kudus ya di dalam gereja. Dia itu seorang suster biarawati yang dalam kehidupan sehari-harinya di biara hanya melakukan hal-hal yang kecil ya, merawat bunga dan sebagainya, tetapi dia melakukan itu dengan penuh cinta, sehingga apapun yang dia lakukan itu ya selalu menampilkan sebuah pandangan yang indah ya, atau hasil dari cintanya yang besar itu ya, meskipun hal kecil, memberikan suasana warna yang indah ya bagi lingkungan sekitar dan juga bagi orang-orang yang melihatnya, menyaksikannya. Di sini tentu gereja ya belajar berdasarkan bacaan tadi itu ya kerendahan diri. Jadi suster ini ya sangat merendahkan dirinya. Mungkin saja dia bisa melakukan hal-hal besar, tetapi dia lebih memfokuskan diri pada hal-hal kecil dengan cinta yang besar, dengan kerendahan diri yang besar. Dia melakukan itu, dan itu pun sungguh menggugah sebuah fenomen besar. Bila dikatakan seperti itu, melakukan hal kecil tetapi dengan cinta yang besar berdampak luas ya, atau memberikan pengaruh yang besar. Anak kecil tadi atau simbol kerendahan diri dalam bertindak itu ya, artikan sebuah cinta, ekspresi cinta yang besar itu akan menggugah orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar akan kewibawaan itu ya, kewibawaan karena diri orang-orang di sekitar itu akan mengalami hal-hal yang positif, mengguncang kemapanan ya, mungkin saja egosentrisme orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dengan demikian di sini bahwa untuk berbicara berkaitan dengan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, sebenarnya itu indikasinya itu adalah cinta ya, bahwa lakukanlah segala sesuatu itu dengan penuh cinta. Cintamu itu akan menggugah ya surga ya, tentunya boleh dikatakan seperti itu ya. Bahwa melakukan hal-hal kecil tapi dengan cintamu yang besar akan menggugah surga ya, dimana kamu nanti akan mengalami cinta Allah ya, yang kemudiannya nantinya kamu akan memasuki pintu kerajaan surga itu, pintu yang sempit, karena cintamu yang besar terhadap hal-hal kecil. Engkau melakukan semuanya itu dengan kerendahan dirimu, kerendahan hati, tapi dengan cinta yang besar. Hal itulah yang kemudian akan membentukmu sedemikian rupa sehingga pintu yang sempit itu bisa kamu masuki. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini sebenarnya memberi pelajaran bagi kita sebagai orang yang telah dibaptis itu, bahwa tidak perlulah terburu-buru ya, atau menganggap diri benar ya, atau mengeluh kepada Tuhan dan sebagainya ya. Tetapi lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang dibaptis. Saatnya nanti toh Tuhan akan memberikan kita apa yang kita butuhkan, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di kehidupan di akhirat. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Lakukanlah hal-hal kecil yang bermanfaat, yang berguna untuk dirimu, diriku, sesama, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Mulailah dari dalam diri. Bangunlah sikap kerendahan hati, kerendahan diri, kejujuran, kesetiaan, dan sebagainya, yang memang semuanya itu ya landasan-landasan bersikap kita dalam
berhadapan dengan fenomen-fenomen sosial yang semuanya nanti tentu mempunyai pengaruh yang besar dalam lingkungan sosial ya. Ketika kita menampilkan diri dengan cinta yang besar, cinta yang kecil yang dilandasi oleh kehendak Allah sendiri. Semoga bacaan hari ini dan belajar pada Santa kita tercinta, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, semakin meneguhkan iman kita. Amin.